Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan membahas tentang strategi bisnis dan juga pastinya komunikasi. Baik dari bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin menambah lini bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer. Dan tentunya di studio sudah ada seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Yes, halo. Apa kabar Coach? Kabar baik. Nah, gimana hari ini? Yes. Oh, belum ditanya ya, lihat dia udah yes. Ya, kan udah kuduga. Kan kita tebak-tebak buah manggis. Oke. Kenapa nih? Apa arti dari kata yes dulu dong? Ya, pokoknya yes aja lah. Harus selalu berprasangka positif. Harus selalu ya dulu, ya kan? Nanti urusan lain belakang. Oke. Walaupun maksudnya gini, Coach. Setiap ada peluang, yes. Ya kan? Nah, kita kan nggak pernah tahu peluang itu menghasilkan atau tidak. Iya, ya kan? Kalau nggak dicoba. Iya, jadi nggak tahu ya. Iya, jadi tapi yes. Bisa pasti ya dengan kenapa? tema kali ini ya. Ya kan saya udah tahu temanya. Oh iya. Itu di belakang dong, Coach. Oh iya. Tanya ulang. Oh iya, kenapa bisa tahu? Oh iya, kita mau bahas apa ini, Coach? Tema yang kita akan bahas kali ini adalah tentang namanya dobrakan komunitas. Jadi, kalau misalkan banyak sekali di luar sana, kalau misalnya orang banyak yang berkumpul, kadang-kadang cuma tongkrongan. Oke, ngopi-ngopi doang. Iya, cuma kopi, terus ngudut-ngudut. Iya kan? Tetapi kalau misalnya cuma asal seperti itu aja, jadinya suatu waktu itu jadi cuma seperti sia-sia. Jadi kalau misalnya sia-sia tidak ada namanya suatu peningkatan. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara beberapa di antara kita kan suka hobinya pasti nongkrong-nongkrong juga. Jadikan hal itu bermanfaat walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil itu dianggap sama orang nggak ada nilainya. Terus katanya nggak bakal ada efeknya. Ya cuma tambah lu satu, nggak ada efek apa-apa. Tetapi jangan salah, ketika Anda sama-sama maju, banyak orang yang akan ikut dengan Anda. Banyak orang yang akan ingin join dengan Anda. Dan disitulah akan lahir sebuah komunitas dan akhirnya bisa membuat suatu dobrakan komunitas. Komunitas cuan. Komunitas cuan. Nah, sekarang saya pengen nanya dulu sama Coach Doni nih, Coach. Jadi kalau selama ini kan Coach Doni sudah melanglang buana berpuluh-puluh tahun. Udah tua maksudnya. Nah, kira-kira selama ini yang pernah diamati, yang dari komunitas, mungkin himpunan, apa yang dari Coach Doni lihat yang sangat berkesan gitu loh, himpunannya, komunitasnya, kelompok tertentu yang berkesan, nggak harus besar gitu loh. Apa yang kira-kira berkesan sama kesetia kawanannya. Wah, contohnya yang kayak kelompok apa? Kelompok mungkin? Atau komunitas hobi misalnya. Komunitas hobi, ya kan? Misalnya komunitas pecinta kucing. Oh, oke. Terus komunitas pecinta bakmi. Iya. Nah, itu saya ada tuh, ada di grup bakmi gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan urusannya selalu berkait dengan bakmi. Jadi pokoknya kalau ada waktu ngumpul makan bakmi. Dan ternyata dari kumpul-kumpul itu bisa melahirkan peluang bisnis. Wow, jadi ada bertambah, ada pengusaha bakminya. Iya, jadi di handphone saya nih Coach, saya punya lebih dari 130 grup WA. Wow. Dan semuanya aktif. Nggak pelan itu apa kok? Oh enggak. Handphonenya. Ya kan tergantung handphonenya jenis apa. Ini nggak promosi ya? Nggak dibilangin. Nah makanya karena komunitas itu buat saya penting, ya kan. Jadi saya harus selalu menjaga dan merawat komunikasi di komunitas itu. Karena bisa jadi peluang cuan. Iya. Ada satu hal yang menarik nih Coach waktu itu ya. Tangan dong. Oh iya, kan menarik. Jadi ada cerita tentang. Berarti kalau teh tarik itu teh tangan dong. Tehnya, wah, kan dibuat ditarik pakai tangan. Oh, bukan ditarik iya, gitu kan ya. Dia waktu dia aduk, kemudian dia tuang itu kan, ditarik kan. Iya. Masuk nggak? Masuk. Tapi kalau berarti udah ditarik nggak dituang dong. Berarti teh tarik tuang. Tolong dirubah ya, itu namanya teh tarik ya. Boleh. Ada satu hal yang menarik nih, Coach. Jadi waktu itu pernah ada kisah satu orang yang melakukan hal-hal pelecehan tapi terhadap binatang. Ya, pelecehannya bukan pelecehan itu ya, bukan. Tapi misalkan ada kekerasan lah ya. Boleh. Jadi karena hewan pun juga makhluk hidup. Iya, akhirnya di antara dan ini adalah binatangnya kucing, Coach. Oh, meong dong. Iya. Dan ternyata pas waktu itu wah rame di post sama orang. Banyak orang yang mengecam dan akhirnya orang tersebut tersudutkan. Pernah ya waktu itu ya. Jadi ternyata dari pencinta kucing doang aja, itu bisa melahirkan suatu gerakan bahwa Anda harus bisa menyayangi
binatang. Hewan. Nah, jadi kalau misalnya Anda nih sebagai seseorang yang mungkin punya kesamaan dengan orang-orang lain, baik dari segi hobi, minat, sama nggak ya Coach ya? Hobi sama minat? Ya, Oke, kurang lebih sama ya. Jadi itu pun dapat membuat suatu namanya gebrakan. Nah, tapi kita harus lihat dulu nih, kadang-kadang orang sering bingung nih Coach ya. Kalau bingung pegangan dong. Iya, bingung pegangan. Apa bedanya antara kelompok dan komunitas katanya? Wah, itu jangan nanya saya. Iya, tapi kita lihat dari yang di belakang kita ini. Lebar di belakang. Iya, yang pertama itu adalah dari kelompok. Kelompok. Dari kumpulan atau tentang orang, binatang dan sebagainya. Kedua, golongan. Ketiga, gugusan, bintang-bintang. Mungkin kita nggak masuk ya. Keempat, kumpulan manusia merupakan kesatuan beridentitas adat istiadat sebagai kelompok. Yang kelima, kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut yang sama dan hubungan dengan pihak yang sama. Keenam, kuantitas. Jadi lebih cocok yang kelima ya. Kelima. Jadi kumpulan memiliki beberapa atribut yang sama. Nah, jadi jangan salah. Jadi ada beberapa orang atribut yang sama seperti apa? Jadi kayak misalkan contoh, punya kendaraan. Nah, kelompok orang-orang yang pakai merek tertentu. Betul. Kelompok jomblo. Wah. Ada kelompok jomblo mania. Kelompok mantan. Waduh, itu nggak ada kelompok mantan, adanya barisan para mantan. Barisan para mantan. Barisan kan juga kelompok. Oh iya, benar. Tapi sayangnya mereka saling tidak tahu. Iya. Dengan korban yang sama. Ternyata ya. Iya. Coba kalau mereka digabung dalam satu grup WA. Iya. Seru kali itu. Seru kali ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ada waktu itu ada teman saya nih Coach ya. Sebelumnya dia punya satu kendaraan, satu mobil ya. Satu mobil, akhirnya dia bergabung dengan satu komunitas. Kemudian dia beli lagi satu mobil kendaraan yang berbeda, tapi belum ada komunitasnya. Dan dia coba-coba buat komunitas sendiri. Dan ternyata banyak orang ketika, wah kamu punya mobil ini ya, saya punya juga. Yuk kita join bareng yuk, kopi darat. Dan akhirnya komunitas itu menjadi besar. Ada satu komunitas mobil yang sulit untuk dibikin. Apa tuh? Komunitas mobil hilang. Mobilnya udah hilang. Iya. Masuk nggak? Masuk. Cuma diketahui sama para yang perampoknya dong aja. Iya, atau yang pencuri mobilnya ya. Tapi orang asuransi yang pusing. Iya, dan akhirnya orang asuransi, oh berarti ini orang-orangnya. Nah, jadi Coach, jadi kalau misalnya dia membuat namanya komunitas tersebut, akhirnya dari komunitas tersebut masuk Coach bisnis bareng-bareng. Jadi kayak contohnya masuk tentang apa spare part mobil. Iya betul. Akhirnya masuk juga menjadi apa? Duta, brand ambassador. Ya kan untuk di mobil tersebut. Banyak hal dan akhirnya mereka touring masuk lagi dari berbagai macam brand yang masuk ke sana. Mulai dari apa? Mengumpulkan orang-orang yang punya sama minatnya. Jadi kadang-kadang kan orang sering pikir begini Coach. Akhirnya tapi ya sekarang ini Coach jadinya bermasalah. Kenapa? Gara-gara mulai ada duitnya. Paham ya Coach ya? Mulai ada duitnya. Jadi apa yang dilakukan sama mereka? Mereka berlomba menjadi ketuanya. Nah, karena di ketuanya uang itu ada dan yang dibagi-bagikan. Ya, jadi akhirnya kalau ada yang kecewa bikin komunitas tandingan. Ya kan? Itu dia. Dan itu sekarang juga berlaku di beberapa komunitas. Ya, saya nggak mau bilang lah ya, tapi komunitas bisnis banyak sekali seperti itu ya. Karena memang sudah ada duitnya. Jadi tenang aja sebenarnya ya, pemirsa. Kalau itu belum ada duitnya, tidak akan banyak orang yang berebut di sana. Atau sebenarnya strateginya adalah bangunlah komunitas yang memberikan peluang aspek bisnisnya juga ada, tetapi jangan terlalu berkoar-koar. Iya. Nggak usah terlalu sering flexing lah. Yang penting kalau ada peluang bisnisnya itu dinikmati aja oleh anggota komunitas itu. Ya tidak ada orang yang pengen atau melihat peluang di atas peluang, kemudian ingin menguasai. Ya kan? Nah, itu yang paling parah kan. Nah, tapi kita lihat nih. Kalau parah berarti laki-laki dong. Iya, parah. Iya, kalau perempuan murah. Nah, kita udah tahu tentang namanya kelompok. Berarti dia mempunyai atribut yang sama. Tetapi kalau besar jadi komunitas, memang komunitas itu apaan sih? Yuk, kita lihat lagi ya. Komunitas adalah kelompok. Cewek kalau komunitas. Karena kalau cewek cowok. Kalau cewek cik komunitas. Cik komunitas. Masuk. Nah, jadi yang di sini adalah kelompok organisme.
organisme orang berarti. Orang, kelompok ya. Jadi di dalam namanya komunitas itu ada kelompoknya yang hidup dan saling berinteraksi. Nah, jadi apa bedanya? Sebentar. Ini kenapa harus 2K? Biar menekankan kelompok. Bilangnya typo. Cuma kan nggak enak dibilangnya. Oke. Jadi kalau misalnya kelompok bisa jadi karena punya atribut yang sama dikelompokkan. Bisa. Contoh, mungkin Anda pernah mendapatkan di kelas kelompok 1, kelompok 2. Kelompok yang nilainya selalu bagus. Nah, bahkan dulu Coach, ketika di sekolah saya dikelompokkan Coach. Apa? Dari kelompok anak-anak pintar dan anak-anak yang bodoh. Beneran. Jadi kelompok yang paling malas ngerjain PR. Iya, jadi di kelas A waktu itu Coach, itu adalah orang-orang dari ranking pertama sampai dengan ranking sekian gitu loh. Selebihnya masuk yang di kelas buangan. Tetapi saya bangga ya karena dibagi seperti itu ternyata ada efeknya. Jadi kelompok-kelompok ini malah kita saling menguatkan, kita sama-sama karena senasib dan sepenanggungan. Iya, ya kan? Akhirnya Coach lahir dari kelompok itu banyak sekali pebisnis Coach. Banyak sekali pebisnis karena mereka bisnisnya apa? Bisnis joki? Mau enggak? Joki ujian? Enggak. Di sekarang ini maksudnya mereka punya banyak bisnis. Iya, enggak. Tapi bisnisnya waktu itu kita adalah bisnis bagaimana mendapatkan dari catatan kelompok yang paling pintar. Tetap ya. Iya, tapi kalau misalnya sekarang Coach, ini yang saya lihat ya, dari kelompok itu belum tentu jadi komunitas ketika kita dikelompokkan. Jadi hanya ada beberapa orang yang akhirnya saling berinteraksi. Inilah yang disebut dengan namanya komunitas. Dan komunitas inilah yang sebenarnya menjadi kuat dan akhirnya bisa mempunyai daya nilai ekonominya. Akhirnya mereka saling membantu. Contoh, misalnya saya dan Coach Doni. Coach Doni punya suatu skill yang saya tidak punya. Dan saya punya koneksi orang yang butuh dari skill-nya Coach Doni. Kemudian saya hubungkan. Dan akhirnya saya mendapatkan keuntungan di sana bagi-bagi referral bisnis ya. Jadi kalau misalnya saran saya buat pemirsa, yuk mulai dari sekarang daripada Anda hidup sendiri di rumah ya, menatap dan men-scroll sosial media, lebih baik yuk saling kita berkomunitas. Tapi aku orangnya introvert. Ada komunitas introvert. Ada ya. Mereka ngumpul tapi diem. Saling scroll. Yuk mari kita aja tetap ada komunitasnya ya. Iya. Yuk mari kita sama-sama bagaimana seorang introvert bisa saling berkomunikasi. Nah, pastinya pemirsa banyak hal lagi yang menarik yang kita bahas tentang namanya komunitas. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang bagaimana dobrakan dari komunitas. Tetapi sebelum kita lanjut dan kita masuk lebih dalam, yuk mari kita sama-sama saksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, nama saya Nadia Nur. Saya izin bertanya, apakah kelompok atau komunitas tersebut harus mempunyai pelatihan dalam gerakannya? Halo, perkenalkan nama saya Nadia Dalianti. Ingin bertanya, apakah komunikasi akan selalu tentang usia yang panjang, bahkan tidak pernah berakhir? Halo, namaku Farah. Aku izin bertanya ya, apakah penggerak komunitas harus selalu berasal dari orang-orang yang berada di dalamnya terlebih dahulu? Oke, Coach. Sudah ada beberapa orang yang bertanya, dan ini yang menjadi tugas dari Coach Doni untuk bisa menjawab ya. Ya, kalau saya bisa jawab. Harus bisa dong, Coach. Kalau tidak, saya kembalikan ke Coach Doni. Iya, kan kalau namanya speakerpreneur yang penting jawab aja. Ya. Speaker itu kan yang di samping itu kan. Beda-beda. Oke, yang pertama nih, Coach. Apakah kelompok atau komunitas tersebut harus mempunyai pelatihan dalam gerakannya supaya bisa upgrade skill? Dalam gerakannya maksudnya? Dalam gerakan, dalam dia, misalkan untuk bisa terus-menerus kita kumpul. Kalau menurut saya, kalau ingin dimonetisasi, benar nggak sih? Dimonetisasi, dimonetize, dan bisa memberikan value dan memberikan nilai tambah bagi aspek bisnisnya, dia harus dilatih. Harus dilatih. Maksudnya dibuatkan sistem, dibuatkan aturan main, biar nggak jadi cuma sarana nongkrong, ngupi, dan sebat.
Iya, betul. Nah, jadi harus ada ya. Karena kalau cuma jadi sarana nongkrong, ngopi dan sebat, itu kan pasti kos. Betul. Kenapa setiap datang pasti ada duit yang keluar kan? Iya. Tapi agar kos itu menjadi sebuah investasi, harus dilatih, dibuat sebuah sistem dan dibuat sebuah budaya. Wow. Ya, kalau di istilah kekinian itu kan ada corporate culture. Wow. Corporate culture. Iya. Itu menurut saya, biar gerakannya itu lebih terorganisir, ya kan, lebih efektif, lebih efisien, dan yang paling penting ujung-ujungnya kan komunitas itu bisa cuanable. Iya. Nah, jadi yang mesti dilihat juga gini, Coach. Misalkan komunitas pencinta binatang. Ya, gitu. sekarang lebih spesifik lagi, Coach. Apa? Misalnya bukan cuma binatang, tapi pecinta kucing, pecinta anjing, ya ada kan? yang bisa pecinta tarantula. Tarantula ada ya? Wih, ada. Pencinta tarantula ada? Iguana. Oh, iguana ya. Pecinta semut. Tolong ya pemirsa, kalau ada pecinta semut saya pengen tahu. Karena hewan apa yang paling diem? Semiut. Nah, jadi Coach, kalau misalnya saya tanya gini, Coach, coba Coach Doni pikirkan secara kreatif. Wah, ini teka-teki tapi mesti mikir nih. Ngasih kerjaan ini namanya nih. Kalau misalnya dia komunitas pencinta kura-kura, atau pencinta kuya, supaya orang-orang terus bisa berkumpul, jadi makin lama makin banyak yang datang, apa yang bisa dilakukan, Coach? Ya, ajak ngomong baik-baik kura-kuranya lah. Ya, bikin event lah. Eventnya apa? Maksudnya kan nggak mungkin perlombaan aja. Kura-kura. Siapa yang paling lama? Lomba kura-kura terlamban gitu kan. Bukan yang tercepat ya, nggak ada kura-kura. Saya punya teman yang pelihara kura-kura, bahkan cintanya pada kura-kuranya itu mungkin lebih tinggi 50% dibanding cintanya sama istrinya. Waduh. Istrinya nggak pernah ditanya ini udah mandi belum, udah makan belum. Kura-kuranya aja diurusin. Ditanyain mulu. Diurusin terus. Bahkan dia pasang CCTV yang mengarah kepada tempat kura-kuranya. Benar itu? Beneran. Wow. Nah, saya mau bilang berlebihan nggak enak, tapi kok kan karena emang suka. Kalau orang sudah suka, udah senang, itu kan yang mahal itu adalah hobinya. Jangan lihat bendanya, barangnya. Kan? Baru-baru ini saya melihat podcast nih, Coach, yang pencinta orang pemancing. Nah, jadi yang suka hobi mancing. Oh iya. Jadi kalau mancing apa nih? Mancing ikan, mancing kerusuhan. Yang penting bukan mancing yang lain. Nah, ketika dia mancing, Coach, sebenarnya apa yang dilihat sih, Coach? Pernah lihat orang mancing, Coach? Atau pernah mancing nggak? Pernah dan gagal. Pernah dan gagal. Saya pernah dan berhasil. Ikannya tapi kecil. Saya akhirnya nggak berhasil. Akhirnya beli ikan di supermarket. Ini beneran. Bener ya? Iya, biar ada yang dibawa pulang. Nah, jadi Coach, yang namanya mancing, apa yang sebenarnya kita lihat sih, Coach, sebenarnya? Tahu nggak apa yang kita lihat? Nggak tahu. Dulu mancingnya kayak gimana? Iya, duduk diam dan bengong saya. Jadi namanya mancing pertama yang dilihat adalah ujung kail. Ujung kail. Jadi kalau dia ada goyang, itu dimakan. Itu adalah yang kesenangan tertinggi. Artinya ada yang makan. Kedua, lihat pelampung naik turun, naik turun, naik turun. Dan itu ternyata walaupun lama nungguin itu ya, Coach, jadi ada satu YouTube ya yang tentang proses pemancingan. Orang rela dan banyak sekali yang menonton itu cuma buat nungguin apa? Lama. Nungguin apa? Goyangnya dari pelampung. Dan itu luar biasa loh ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, pelatihan apa sih kalau misalnya untuk orang-orang pemancing yang bisa dilakukan? Latihan kesabaran. Sabar kayaknya rata-rata pemancing sabar sih, Coach. Ya mungkin melatih bagaimana memilih kail. Kemudian memilih umpan. Betul. Nah, dan memilih teman memancing yang pas. Nah, kebanyakan, Coach, jadi saya baru tahu, membuat umpan juga ada seninya. Jadi seni memancing bagaimana mendapatkan misalkan ikan tertentu dengan umpan yang paling murah atau paling efisien biayanya. Jadi nggak ada umpannya pakai iPhone ya? Enggak. Yang kedua, Coach, ini juga kalau misalnya di komunitas, misalkan kita bilang untuk dari komunitas binatang dulu. Karena kalau komunitas orang gampang sekali bikin namanya pelatihan, betul kan? Komunitas binatang, misalnya pecinta kucing, kira-kira apa, Coach? Bagaimana bicara dengan kucing. Sekarang ini katanya ada AI, saya nggak tahu benar atau tidak ya. Ada. Yang biar bisa bicara dengan binatang, saya nggak tahu itu benar atau saya nggak. pernah download. Oh, pernah download? Iya, dan saya coba ternyata kayak apa suara-suara kucing bagi orang mungkin dianggap sama, tapi ternyata
beda gitu loh. Oh, dan kan biasanya meong tapi gitu kan. Datang loh dia. Oh iya. Jadi sekarang Coach Roni jadi miepreneur. Miepreneur. Iya, dan ternyata saya nggak tahu itu efektivitasnya bener nggak sih Coach? Saya pernah coba itu aplikasinya ya kan. Jadi tinggal pilih mau apa misalnya kalimatnya seperti apa, pencet gitu kan. Saya coba ke kucing saya. Datang loh. Oh iya. Wow. Menarik loh itu. Jadi ada peluang bisnis bikin aplikasinya. Iya. Betul kan? Nah, jadi ini yang menarik. Jadi kalau namanya pelatihan selalu akan ada, apalagi kalau sesama manusia. Dari sesama introvert aja sih, bagaimana introvert ini bisa lulus di dalam interview. Ya, itu jadi pelatihan loh. Betul. Ya kan? Dan itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi perlu atau tidak, jadi harus punya namanya pelatihan. Ya, yang kedua, apakah komunitas akan selalu ada rentang usia yang panjang, bahkan tidak pernah berakhir? Komunitas pencinta binatang, kucing. Pasti yang namanya komunitas itu tidak akan pernah namanya bubar, Coach. Benar nggak sih? Selama dia masih suka kucing. Iya, tapi kan orang-orang yang menggerakkan di dalamnya. Oh iya, nggak ada yang seumur hidup. Nggak ada yang seumur hidup. Iya, ya dia aja nggak hidup selamanya. Tapi mungkin nggak, Coach? Jadi komunitasnya kita bilang misalnya kucing sakti, komunitas kucing sakti. Hilang habis itu gara-gara ternyata ada kucing yang lebih sakti. Gara-gara orang-orang di dalamnya ribut, Coach. Bisa terjadi, tapi kan mungkin tidak hilang begitu saja, berganti kepengurusan atau berganti komunitas yang lain. Iya. Kan? Karena kan sebenarnya komunitas itu kan juga tergantung tujuan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Betul. Selama tujuannya masih sama, maka komunitas itu akan terus tetap ada. Tapi ketika sudah ada perbedaan tujuan dari orang-orang yang ada di dalam komunitas itu, bisa saja dia bubar atau dia pecah, kemudian masing-masing menjalankan sesuai dengan tujuan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, maka Anda jangan heran ya pemirsa, jadi sering banget akan ada orang yang bikin komunitas baru dengan anggotanya yang sama. Karena ada kekecewaan beberapa anggota yang sama. Dan itu banyak sekali bisa dilakukan. Tetapi saya pengen tahu nih, Coach. Pengen tahu atau pengen tempe? Pengen tahu dulu. Ya udah, tahu isi atau goreng? Tahu goreng deh. Kolesterol. Nggak apa-apa, enak. Coach, kalau misalnya orang-orang yang bisa nih bakal bisa jalanin komunitasnya supaya nanti dia bisa terus banyak pengikutnya, banyak yang join sama dia, event rame. Orangnya biasa punya ciri-ciri gimana cara dia kalau bicaranya, Coach. Jadi kita tahu, oh ini orang yang pasti bisa bayar orang aja. Biar banyak komunitasnya. Oh, bayar orang. Tapi ada dong ciri-ciri khususnya. Ada. Kita lihat pada layar di belakang saya. Jadi ini istilahnya Coach Roni. Gaya atau ciri-ciri komunikasi orang-orang yang mampu menggerakkan komunitas, kan? Yes, betul. Karena saya baca judulnya. Yang pertama, gaya komunikasinya inspiratif. Wah, maksudnya? Sahabat-sahabat yang super. Harus begitu, Coach? Ya, enggak, itu contoh aja. Maksudnya, dia menumbuhkan semangat dari setiap kata-katanya, ungkapannya dalam komunitas itu. Dia selalu fokus pada bagaimana memberikan inspirasi bagi anggota komunitas itu. Wow, semangat dan cemungut. Cemungut, kakak. Iya, itu yang pertama ya. Dan itu kan bisa dirasakan. Bisa didengarkan, bisa dilihat ya. Dilihat, diraba, diterawang. Wah, ya, kan? Diterawang ini saya bingung. Ya kalau anggota lagi ngantuk-ngantuk, diterawang aja. Yang kedua, ya kan, adalah partisipatif. Jadi orang-orang komunitas atau orang-orang penggerak komunitas itu, dia tidak hanya bicara tentang dirinya sendiri yang mampu menginspirasi orang lain, tapi dia melibatkan anggota komunitas. Dia mengajak. Ciri-cirinya apa? Biasanya Coach, kalau partisipatif. Suka ngajak orang maksudnya? Ya, ayo, mari. Ya kan? Yuk. Gitu kan? Ayo, mari. Sini. Kalau sini tuh kalau ada tukang bakso lewat. Bang, sini bang. Iya. Nggak ada yang bilangnya, lu ikut. Nggak ada ya? Ya, itu sebenarnya bisa juga. Tetapi kan lebih instruktif ya kan? Instruktif, sifatnya. Kalau mengajak itu kan beda. Maksudnya,
mengajak itu kan tonnya kan persuasif kan. Ya, ayo kita sama-sama. Yuk, komunitas kita akan bisa besar ya kan. Komunitas pecinta kucing kita akan bisa besar kalau kita melakukan kegiatan ini bareng-bareng ya kan. Kita libatkan bukan cuma pecinta kucing oyen, tapi kucing belang, kucing hitam, kucing putih misalnya gitu kan. Jadi dia ciri-ciri komunikasinya adalah partisipatif. Dan yang ketiga, dia berorientasi pada aksi. Nggak cuma omdo. Nah, omdo tahu ngerti apa? Omong doang. Salah. Apa tuh? Om Doni. Masuk. Maksa tapi masuk kan? Iya. Jadi dia akan membuat gaya komunikasinya itu untuk aksi. Call to action. Wah, berat nih bener kan? Bener. Call to action gitu. Iya. Nah, jadi kena kata-kata itu akan berdampak. Ya, bukan. Kata-kata yang bagus itu kalau dia memberikan dampak. Impactful words. Wow. Ya kan? Ya, dampaknya apa? Mampu menggerakkan orang. Ya kan? Nah, coba kalau misalnya ketua umum komunitas introvert Indonesia. Ya apa? Komunitas introvert Indonesia. Kintrindo. Baru ya. Baru Bukarang gitu kan. Nah, dia akan mengajak orang untuk melakukan action. Mari sama-sama kita introvert bareng dengan diam. Tapi ada yang berisik. Berarti dia tidak bisa menjalankan aksinya dengan baik. Ya kan? Nah, tapi kalau dia call to action gitu kan, orientasi pada aksi, komunitas itu bisa terus berlanjut dengan banyak aktivitasnya. Wow. Supaya tidak nanti kita terlalu omdoni aja ya bicara. Omron. Kita akan sambung lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai tentang dobrakan komunitas. Tetapi kita masih punya PS nih, Coach Doni. Iya, masih ada yang belum dijawab. Nah, kita coba jawab dulu ya. Pertanyaan yang terakhir ini. Apakah penggerak komunitas, atau kalau misalnya kita bilang pengurus kali ya, seharus berasal dari orang-orang yang berada di dalamnya anggota? Pengurus atau penggemuk? Pengurus, karena dia urus-urus walaupun dia kurus semua ya. Tukang urus sibuk ya. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung jenis komunitasnya. Kalau komunitas itu misalnya komunitas spesifik ya, hobi tertentu atau spesialis, ya misalnya komunitas akuntan, ya kan, komunitas profesi, auditor, ya kan. Nah, sebaiknya memang dari anggota komunitas itu, karena menjalani profesi yang sama. Jadi biar komunitas itu bisa berkembang, ya kan. Jadi dia harus dikelola oleh orang-orang yang memang mengerti tentang komunitas itu. Tapi bagi komunitas-komunitas yang misalnya tidak spesifik seperti itu, nggak apa-apa. Karena komunitas itu kan bagus juga bertumbuh dan berkembang ketika orangnya kan macam-macam. Betul. Ya kan? Betul. Misalnya komunitas pecinta film, ya kan? Yang mungkin tadinya itu adalah pelaku industri film atau orang-orang yang terkait dengan film, ya kan? Tapi ternyata kan bisa melibatkan lebih luas lagi, ya kan? Orang-orang yang tadinya nggak suka film, ternyata gabung di komunitas itu, malah tambah besar, ya kan? Jadi menurut saya bisa dua-duanya. Tapi kalau itu komunitas yang memang spesifik pada sebuah profesi tertentu, sebaiknya dari ordal. Iya. Dan memang benar ya, Coach Doni ya. Jadi kalau misalkan ada profesi contoh kayak advokat, ya akuntan. Advokat itu kan buah yang paling saya suka. Alpukat. Alpukat itu kan yang kalau misalnya nggak fresh itu kan. Buah yang nggak fresh itu yang alpucat kan? Saya sempat bingung. Bingung pegangan. Iya. Jadi kayak misalkan contoh kayak advokat ya, kalau misalnya tadi udah disebut akuntan atau dokter, karena mereka harus ada sesuatu dari asosiasi. Ya, karena mereka tidak ada sesuatu dari asosiasi, mereka tidak dapat berpraktek. Nah, otomatis mereka pasti harus dari anggotanya, nggak mungkin dari luar menjadi penggerak atau jadi pengurus di dalam asosiasi atau himpunan. Tetapi kalau misalnya kita bercerita nih tentang komunitas, balik lagi. Tadi udah kucing mulu, kasihan Coach. Komunitas dari kura-kura. Pecinta kura-kura. Nah, ada juga mungkin orangnya suka nih dengan kura-kura, tapi orangnya biasanya terlalu asik dengan kura-kuranya. Jadi sampai nggak bisa
mengurus komunitas. Jadi kalau misalnya mau ngajak, udahlah gue cuma sukanya kura-kura. Tapi ada orang yang suka kura-kura di luar, tapi dia tidak punya kura-kura mungkin lebih banyak daripada orang tersebut. Bisa diajak masuk dan bergabung. Dan biasanya itulah yang bisa menggerakkan tadi yang kata Coach Doni. Orangnya partisipatif, punya bahasanya untuk diaksi. Dan juga inspiratif. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nah, dia jadi bisa lah untuk bisa menjadi penggerak. Bisa dari luar. Ya, kuncinya sebenarnya dikomunikasikan. Komunitas yang baik itu sebenarnya yang memiliki sistem komunikasi yang baik juga. Nggak usah berat-berat. Komunitas itu kan biasanya tergabung juga dalam satu media komunikasi kan. Misalnya ada grup WA, ya kan. Dia bikin website sendiri atau akun media sosial, kan? Nah itu sudah cukup buat saya karena harus ada sarana untuk menyampaikan informasi kepada sesama anggota komunitas itu. Kecuali kalau komunitas itu komunitas batin, cukup di dalam batin udah mengerti. Nah itu udah levelnya udah dewa. Tadi saya justru lagi kepikiran tentang satu komunitas introvert Kontrindo itu tadi. Kontrindo komunitas introvert Indonesia. Kontrindo. Nah kalau misalnya jadi ketuanya kayaknya bakal chatbot kayaknya. Menimbulkan peluang bisnis kan? Jadi siapa ketua kita? Namanya si A. Siapa dia? Sesuatu AI yang sudah kami program. Berarti nggak perlu ada orangnya ya? Nggak perlu ada orang. Berarti komunitas itu anggotanya semua adalah sistem ya? Sistem. Software ya? Jadi sesama AI bisa bikin komunitas. Tapi saya yakin kok, se-introvert apapun Anda, tetap masih bisa berkomunikasi. Itu pasti, Coach. Karena manusia adalah sejatinya makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa lepas dari orang lain. Tapi kalau misalnya masih kurang, belajarannya sama siapa dong, Coach? Apanya? Belajar orang kurang komunikasinya. Ya carilah yang namanya speakerpreneur, yang di acara bootcamp ini. Masuk nggak? Saya nggak bermaksud jualan pemirsa tapi dipaksa. Masa saya ngomongin orang lain? Kan? Oke, kalau memang sudah seperti itu dan bisa menjadi panutan dan harus bisa mengajar, berikanlah kata-kata kutipan yang baik. Sebelum saya panggil Mbah dan Eyang Doni keluar loh. Apa panggilannya apa dulu nih? Saya panggil ini adalah Suhu. Suhu Doni silakan memberikan quotes of the day. Quotes of the day dari saya di bidang komunikasi pemirsa, yaitu komunitas kuat dimulai dari komunikasi berkualitas. Berkuah ya. Ini nggak berkualitas ini. Bahkan sebenarnya arti komunitas itu tahu nggak? Apa tuh? Komunikasi berkualitas. Komunikasi berkualitas. Dipaksakan itu ya. Dipaksakan nggak itu, Coach? Paksakologi dan cocokologi, tapi masuk kan? Masuk. Coba kita lihat. Komunitas banyak, tapi komunitas yang kuat, bertahan lama, bahkan beregenerasi, pasti yang memiliki komunikasi yang sangat kuat dan berkualitas. Betul, artinya betul. Apa? Komunikasi itu bisa dua arah, kan? Komunikasi bukan cuma top down, kan? Bottom up. Artinya dia membangun komunikasi sehingga orang-orang yang di dalamnya merasa, ini ada manfaatnya, ada gunanya, dan saya diuwongke. Benar. Iya kan? Itu penting loh. Bagaimana mengorangkan orang. Ada satu komunitas yang saya tahu nih, Coach ya. Komunitas ini lahir dari generasi pertamanya memang karena ikatannya yang solid. Jadi mereka saling ngumpul, teman-teman tongkrongan lah, kan. Tapi namanya Ika ya, markanya Tan ya. Ikatan ya. Tongkrongan ya, ikatan. Tongkrongan ya. Jadi ada si Tong. Nah, jadi ketika mereka pas waktu lagi, jadi apa sih yang dilakukan sama komunitas ini? Adalah menjadwalkan pertemuan bersama rutin. Awalnya belum ada pelatihan, Coach. Belum ada kayak gimana, tapi saling ngumpul rutin dan cerita. Jadi kenapa sih mereka harus butuh namanya ketemuan rutin? Ternyata banyak sekali katanya mereka itu tidak punya tempat curhat. Dan kan bahaya ketika mereka akhirnya mencari curhat sendiri kepada lawan jenis. Akhirnya ujung-ujungnya berbeda. Jadian gitu kan. Dong. Dan ini ketika mulai makin banyak nih, Coach ya. Dipertahankan, Coach. Mulai pertemuan rutin terus ya kan. Dari yang pertama, kedua, ketiga. Tapi ujung-ujungnya, Coach, kan uang yang dikumpulkan makin lama makin banyak. Jadi kan contoh gini, pas waktu kita lagi ketemuan, apa yang terjadi sama teman tongkrongan?
Ya pertama kan BM ya kan, bayar masing-masing BM ya kan. BSS. Oh BSS bayar sendiri-sendiri ya kan. Kalau BM itu nama komunitas. Oh iya. Saya juga di dalam komunitas itu. Iya. Oke lah. Ya kan bayar sendiri-sendiri ya kan. Tapi ujung-ujungnya ada yang bayar lebih. Udahlah, simpen dulu. Simpen dulu katanya buat nanti kita ketemu lagi. Tapi ujung-ujungnya balas lagi. Udahlah simpen dulu. Akhirnya dana yang mengendap makin lama makin besar. Nah, apa yang terjadi, Coach? Bisa kepikir? Kalau dananya makin lama makin besar, bukan hanya 100.000, bukan 1 juta, bukan 900-an juta, tapi bisa miliaran. Wih, komunitas apa itu? Komunitas menabung? Nah, bukan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi bukan masalah tentang orang nongkrong lagi, tetapi bagaimana memanfaatkan uang di sana. Udah mulai masuk angin. Jadi mulai berbeda nih haluannya. Mulai mencari, komunitas gua udah gede nih. Gimana monetize-nya nih? Jadi orang yang ada di atas gua beda nih dengan yang pertama. Yang pertama mungkin cuma 5 orang, 10 orang, terus berikutnya udah ada berapa ratus orang, berapa ribu orang. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu orang, udah beda, Coach, ya kan? Yang di atasnya punya gengsi. Nah, ini yang mulai berbeda nih, Coach. Jadi, walaupun memang pertama memang berkualitas, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang bisa tidak sesuai nih, Coach, ya kan? Jadi, memang kalau dibilang masih kuat atau tidak, ya saya tidak mau bilang itulah ya, tapi mulai goyang. Sebenarnya itu kembali lagi kepada karakter kepemimpinan di komunitas itu. Ya kan harus punya strong leadership. Ya. Kenapa? Karena uang sebenarnya tidak mengubah orang loh, Coach. Oh, uang tidak mengubah orang? Bukannya uang itu justru mengubah orang, itu bisa jadi nurut, bisa jadi kayak gimana? Salah. Oh, bukan. Uang justru menunjukkan karakter asli seseorang. Maksudnya gimana? Super sekali. Jadi misalnya dalam sebuah komunitas nih, yang tadinya masih kere nih, nggak ada duitnya gitu kan. Orangnya sangat rajin, guyup, ya kan, solid. Tiba-tiba uangnya udah banyak, udah cakar-cakaran. Ya kan? Terus ada yang bilang, wah dia berubah ya karena uang sekarang udah banyak uang di komunitas itu. Oh salah. Justru itu menunjukkan karakter asli seseorang. Memang dia awalnya begitu artinya. Iya, cuma karena belum ada duitnya, ya kan nggak kelihatan. Ya kan? Jadi bersyukurlah kalau komunitas itu kemudian dari nggak punya apa-apa, kakinya makin kaya, asetnya banyak. Kalau kepemimpinan di komunitas itu tidak berubah, artinya dia punya strong leadership. Dia tidak akan pakai aset komunitas itu untuk kepentingan pribadinya. Tetapi bagaimana dengan aset yang ada dan makin besar itu, dia kelola untuk membesarkan komunitasnya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas, anggota komunitas itu. Jadi orang akan makin tumbuh berkembang masuk di komunitas itu karena merasa, manfaatnya banyak yang gue dapat, bukan cuma ketua komunitasnya yang dapat manfaat. Saya nggak mau ketinggalan sama Coach Doni kalau memang udah kasih. Saya juga punya quotes of the day. Ya, kemampuan menggerakkan komunitas dan kelompok tidaklah dibangun dari satu orang, tetapi dari beberapa orang yang mempunyai visi yang sama. Jadi sering banget kalau misalnya kita melihat namanya komunitas, cuma orang, lu kayak gini yuk bantuin gue. Ada yang komunitas seperti ini nih, Coach, awalnya ya. Lu bantuin gua aja deh. Tapi sebenarnya dia tidak punya visi yang sama. Akhirnya yang terjadi kayak gimana? Yang akhirnya tidak bisa jalan dan akhirnya si ketuanya itu capek. Iya kan? Nah, jadi ini yang menjadi sesuatu hal yang bermasalah untuk namanya menggerakkan komunitas, maka dibutuhkan yang namanya pelatihan. Ya, jadi ada sesuatu namanya komunitas yang saya ikutin nih, Coach, baru-baru ini ya, dan ternyata sebelum berdiri aja udah banyak ributnya. Oh, ya kalau berdiri ribut ya duduk lah. Kalau duduk masih ribut ya tiduran. Iya, jadi masuk nggak? Iya, masuk. Jadi akhirnya dari yang awalnya banyak nih, Coach ya, awalnya banyak orang, yuk kita sama-sama kita kukuhkan lah, ini kita legalkan. Ya kan, ketika mau dilegalkan, nah, baru nih berpikir, kok kayaknya something kalau ada dilegalkan, berarti kemungkinan ke depan bakal ada sesuatu nih, iya kan? Mulailah banyak intrik-intrik di dalam. Pasti pikirannya, ada bisnisnya nih. Padahal belum ada nih, Coach. Padahal belum ada. Dan akhirnya, dari yang banyak itu cuman hanya segelintir orang yang masih bertahan di sana. Dan ini pun juga masih melalui saringan dan uji untuk bisa menjadi betul-betul pengurus di sana. Gitu. Dan itulah yang menurut saya sih yang saya miris lihatnya, karena seharusnya kita punya visi dan yang
sesuatu hal yang buat kepentingan bersama biar kita bisa sukses bareng-bareng. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Nah, pemirsa, masih ada hal yang akan kita sampaikan dan ini akan sangat penting sekali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita mengenai dobrakan komunitas. Dan pastinya ini sudah sampai di dalam segmen yang harusnya Anda sudah menyiapkan kertas dan juga ballpoint ataupun pensil. Udah nggak zaman, Coach. Apa tuh? Screenshot sekarang. Wah, iya benar. Atau foto. Benar. Atau kalau misalnya Anda ada TV, Anda foto TV-nya. Iya, saya sering dapat foto dari teman-teman saya. Tayangan kita ini. Oh, oke. Iya, katanya, lu ngapain sih tengah malam ketawa-ketawa gitu kan. Nggak ada kerjaan. Ya, justru itu kerjaan kami, bikin Anda bahagia. Jadi isinya sebenarnya Beken adalah untuk tertawa. Oke, pertama jadi kita harus ada mendengarkan satu kisah dan satu tips ya. Kisah dan tips ya dari Coach Doni. Oh, saya dulu. Oh iya. Kalau kirain mau mencerita duluan. Jangan, kalau enggak buat apa kita undang ya. Berarti ini segmen tips ya buat pemirsa dari aspek komunikasi khususnya bagi Anda yang punya niat menjadi penggerak komunitas, ya aktif dan sukses dalam sebuah organisasi komunitas. Ada 3 tips. Saya lupa. Tanya dulu dong. Oh iya, ada berapa? Ada 3. Baru saya mau jawab. Ada 3. Kenapa? Karena tabletnya 3. Oke, ini tips komunikasi bagi penggerak komunitas. Yang pertama adalah Anda harus aktif listening. Ya, bukan cuma aktif talk. Kalau dibilang Coach, active listening Coach, telinga kita kan selalu mendengar, nggak pernah ada off-nya kan Coach. Betul, tetapi yang disebutkan di sini bukan hear, tapi listening. Wow. Karena kalau hear itu hanya pakai telinga. Kalau listening itu dengan mata, dengan gestur, dengan seluruh indera yang kita miliki, itu berbeda dengan just hear. Nah, ketika komunitas dan anggotanya itu sedang berbicara, yang pemimpin komunitas itu mendengarkan dengan baik. Kan paling sebel tuh kalau misalnya dalam sebuah aktivitas rapat di komunitas itu, ketuanya itu cuma sibuk main handphone. Oh iya, ya kan? Dengar sih dengar, tapi tidak dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Lama-lama saya percaya anggotanya makin berkurang. Iya, kan? Karena tadi kata Coach Roni juga kan, orang juga butuh tempat untuk menyampaikan aspirasi, menuangkan idenya, ya kan, menelurkan bakatnya, ya kan. Padahal kalau menelurkan itu kan harusnya ayam kan, telur ayam gitu kan. Betul. Tapi saya pernah ada satu komunitas nih Coach ya, saya nggak sebut itu asosiasi, himpunan atau apalah, saya samarkan lah ya. Oh, berarti asosiasi. Jadi ketuanya tadi yang betul dibilang sama Coach Doni, ngomong terus. Nggak ngomong justru. Oh, nggak ngomong? Justru nggak ngomong, sibuk main itu, handphone, sibuk yang lain. Dan mungkin komunitas pecinta main handphone. Bukan. Tapi jadi yang menggerakkan itu adalah si sekjennya. Nah, ketika menggerakkan sekjennya, tapi kenapa banyak orang yang tetap akan datang? Kenapa? Nah, tahu nggak kenapa kekuatannya di mana? Nggak tahu. Kalau saya tahu nggak usah ditanya. Dukungan modalnya. Ketemu. Money talk. Iya, ngumpul-ngumpul. Yuk. Tapi nanti makanan tersedia konsumsi. Tapi itu kasihan dong. dong. Kan? Kenapa? Jadi kita manfaatin ketuanya. Ya kan, hari beda aja disibuk main handphone, kita ditraktir gitu kan. Iya. Nggak apa-apa. Kenalkan saya pada komunitas itu. Iya, tapi sampai sekarang ikatan terhadap ketuanya itu kuat banget, Coach. Karena memang kadang-kadang, nah itu mungkin uang juga berbicara. Oh iyalah, ya kan? Bahkan lebih keras suaranya. Iya, jadi akhirnya orang juga mendekat ke dia karena dia yang sumber uangnya. Iya. Nah, berarti dia ini dong, rezekinya selalu berlimpah. Nah, dia selalu neraktir temennya. Amin lah. Iya kan? Iya, bukan soal nilainya loh, tapi kan niatnya. Karena kan tangan di atas lebih baik kan. Wah, iya. Saya nggak bilang itu karena komunitas loh. Iya. Oke, yang kedua, Coach. Masih saya lupa. Masih. Yang kedua yaitu transparan dan persuasif. Saya tahu nih, pasti Casper kan. Iya. Ketahuan angkatannya ya. Jadi, seperti kata Coach Roni tadi, akan muncul konflik atau masalah ketika pengurus
komunitas itu sudah mulai rahasia-rahasiaan, apalagi menyangkut. Oh, oke. Komunitas mungkin aman-aman saja ketika belum ada uangnya. Iya, tapi ketika di-manage dan kemudian dibuat sebuah kegiatan dan akhirnya membutuhkan modal, biasanya ada iuran. Betul. Ya kan? Iuran. Nah, kalau itu dipungut dari anggota, maka harus transparan. Iya. Karena orang akan menghitung kalau nggak transparan. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada uangnya, kasih tahu. Kalau nggak ada uang juga kasih tahu, ya kan? Karena tidak semua komunitas juga itu iuran itu dipakai atau dikembalikan kepada aktivitas anggota. Kadang-kadang kalau itu komunitas sosial, kan banyak tuh komunitas sosial, dia menghimpun dana dari anggota komunitas, tapi untuk disalurkan. Nah, ini soal akuntabilitas. Dan saya menerima kok untuk saluran-saluran berkat tadi. Oh iya, tolong dicatat ya. Dapat Anda lihat pada di bawah ini layar bawah ini. Wah, iklan ya. Jadi dia harus transparan, ya kan? Soal transparansinya itu seperti apa, silakan ditentukan oleh komunitas. Karena kan juga tidak mungkin semua kan dibuka kan. Rahasia dapur, ya kan? Kalau untuk anggotanya sendiri silakan. Ya nggak usah juga dia pasang di website, ya kan? Dia kan bukan pejabat publik. Betul. Ya kan? Dia kan tidak pakai APBN, ya kan? Tidak pakai uang negara, gitu kan? Mungkin di-share di dalam TikTok. Gitu. Waduh, itu mah udah over itu kan? Nggak usah. Over exposure itu ya. Dan persuasif, artinya pendekatannya itu harus lebih persuasi. Jangan apa-apa itu kemudian mengedepankan otoritatif, gitu kan? Otoriter, gitu kan? Bukannya kalau misalnya yang bilang, tolong kamu jalaninkan ini, nih 100 juta di depan. Itu juga diem semua. Persuasif nggak itu, Kalau ada DP ya aman, udah tapi persuasif nggak itu, Coach? Ya persuasif lewat 100 juta gitu kan. Itu kita bahas di episode yang lain aja. Yang ketiga, komunikasi adaptif. Ya, ini salah ketik. Kalau ini kesalahan saya. Saya pikir itu pengen kayak agak genzi-genzian gitu enggak ya? Adaptif. Artinya apa? Gaya komunikasi setiap komunitas berbeda-beda. Kayak tadi Coach Roni kasih contoh komunitas orang introvert. Ya bentuk komunikasinya tentu berbeda dengan komunitas ekstrovert. Ya kan? Betul. Komunitas pecinta kura-kura atau komunitas pembaca novel. Oh, ada ya pembaca novel? Ada. Komunitas reader kan? Jadi kan dia tidak banyak bicara. Ngumpul, dibuka, hari ini kita akan membaca buku ini atau novel ini, diam kan? Masa sih sibuk dengan gitu? membaca? Ada. Nggak pernah ke perpustakaannya. Enggak. Di perpustakaan itu kan sebenarnya orang-orang yang suka baca dalam keheningan kan. Tapi memang kalau misalnya namanya untuk baca buku kan saya suka nih Coach ya. Jadi bahkan kalau buku tabungan. Nggak buku beneran ya. Jadi, sekarang udah nggak ada buku tabungan. Jadi apa? Mutasi. Benar. Tapi setiap kali masuk kayak toko buku ya, saya selalu merasa belum baca nih Coach ya. Saya merasa kayaknya pengetahuan saya langsung bertambah 50%. Perasaanmu aja. Kenapa? Perasaan. Pas keluar kayaknya hilang. Hilang 100%. Iya. Barang siapa yang rajin membaca, sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk membaca masa depan. Wow. Bagus nggak? Maksudnya bagus, tapi itu baru saja maksudnya. Tapi benar loh. Membaca itu kan tidak harus membaca buku ansih ya, artinya buku konvensional kan. Dia membaca secara digital. Kan? Artinya membaca itu kan sebenarnya meningkatkan pengetahuan. Nah, ini bagus nih Coach, karena barang siapa harus suka bagus membaca. Kalau nggak bagus nggak mungkin ditayangkan. Jadi saya punya satu kisah yang baru saya tahu juga tentang kisahnya satu orang Prancis yang namanya Nostradamus. Oh pasti orang Ciamis kan? Perancis, perapatan Ciamis. Peranakan. Saya pikir perapatan. Ya boleh juga, boleh. Nah jadi Nostradamus pernah tahu siapa? Nostradamus? Yang peramal. Iya, namanya Nostradamus. Kalau misalnya sekarang dikenalnya itu. Jadi ternyata aku beli bukunya. Oh, beli. Iya, cuma belum selesai ku baca. Temen banget. Jadi Nostradamus tahu nggak? Sudah baca belum bukunya? Belum. Maksud saya kalau sudah baca ceritain ke saya. Kisahnya saya tahu. Kisahnya. Jadi Nostradamus ini adalah tipe orang yang suka membaca buku. Bahkan seluruh bukunya dia baca gitu kan. Seluruh buku, bahkan ada di satu perjalanan Nostradamus ini punya kisah yang kelam. Ternyata dia kehilangan anak dan istrinya. Dan ketika dia kehilangan anak dan istrinya, dulunya dia sebagai seorang dokter,
Akhirnya dia pergi kemana-mana, dia belajar dari buku-buku Yunani, bahkan dia belajar ilmu macam-macam, ada ilmu sihir, ilmu apa dia pelajari. Bukunya orang Jawa dong. Iya, kenapa? Tadi buku Yunani kan? Yunani, Mbak Yu ya. Nah, akhirnya ketika dia sudah belajar, dia pas waktu lagi balik lagi, dia tidak sebagai dokter lagi, tetapi menjadi seorang filsuf. Nah, jadi sebagai seorang filsuf, bahkan dia sering membuat kayak syair-syair yang berupa kode-kode. Jadi bahasanya di dalam buku syair-syair itu dia samarkan di dalam bahasa Yunani, kadang bahasa Prancis kuno. Jadi orang yang melihat dia bilang ini, kebijaksanaan saya samarkan untuk tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak tepat. Jadi pas waktu lagi sekarang dilakukan namanya decoding, orang banyak melihat bahwa yang ditulis sama Nostradamus ternyata banyak terjadi bertahun-tahun ke depan, beratus tahun ke depan bisa terjadi. Prediksinya dia. Nostradamus bilang, saya bukan peramal, tetapi orang itu sering melakukan kesalahan yang sama. Jadi manusia melakukan pola yang berulang. Saya bukan orang yang melihat masa depan, tapi saya melihat pola. Dan itulah yang ditulis sama dia. Dan luar biasanya bisa terjadi sampai dengan sekarang. Karena sebenarnya kehidupan itu berulang ya. Betul. Polanya ya. Betul. Dan itulah ketika saya juga mempelajari ilmu metafisika, itu bukan berbicara tentang masa depan, berbicara tentang hal yang gaib, mistis, tetapi kita berbicara pola yang selalu diulang. Orang yang seperti ini pasti begini, orang yang seperti ini pasti begini. Dan itu juga dipelajari sebenarnya di dalam ilmu psikologi. Betul. Ya kan? Orang yang berbicara seperti ini pasti seperti ini, kegiatan seperti ini, cuman hanya berbeda. Satu psikolog melihat dari kebiasaan, gerakan, kata-kata, di mana orang melihat dari tanggal lahir, ada orang yang melihat dari numerologinya, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi jangan selalu Anda merasa sesuatu hal menjadi apatis, bahwa ini sesuatu hal ini nggak mungkin benar gitu makanya kan. belajar, berilmu. ya kan? Nah, supaya tidak ketinggalan, saya juga mau ada beberapa tips nih buat pemirsa nih ya. Silakan. Saya menyelesaikan bintang-bintang yang di depan dulu. Lupa saya ada bintangnya. Nah, saya langsung buka aja semuanya. Nah, seperti biasa saya ada 4. Pertama, kalau Anda mau menggerakkan namanya komunitas, pertama cari orang sepemikiran. Nah, sebenarnya bukan cari orang yang suka hobi nongkrong bareng, tetapi orang yang sama. Itu jauh lebih sulit. Nggak apa-apa sedikit, yang penting sama. Ya. Yang kedua adalah pahami karakternya. Jauh lebih sulit lagi adalah memahami karakternya dia. Lebih tua dong. Kenapa? Karakter? Oh ya, kalau lebih muda derakter. Iya, benar. Nah, jadi memahami namanya karakter adalah memahami kapan dia marahnya, kapan dia sebelnya, kapan dia... Jadi kita betul-betul... Sebel pedes dong? Iya, karena sambal. Udah mulai paham. Yang ketiga adalah cari kesamaan visi. Walaupun misalnya itu ada sesuatu hal garis benang tipis aja, tapi kalau dengan ada namanya kesamaan, itu pasti akan bisa jalan, ya kan? Yang keempat adalah selaraskan aksinya dengan visinya, balikin lagi. Kadang-kadang orang itu sering hidupnya apa? Melenceng, coach. Ya kan? Kita bikin ini yuk. Tapi kan visi kita bukan itu. Nggak usah lah, biar dikerjain sama orang lain. Kita ingin melakukan apa yang menjadi fokus kita aja. Dan ini akan jauh lebih kuat dan bisa bertahan lebih lama. Nah, nanti behind the scene-nya, nanti saya akan cerita komunitas mana yang ternyata ketuanya itu bisa kuat karena uangnya. Ada tuh? Ada. Sekarang? Nanti. Karena kita harus menghabiskan sesi ini dulu, Coach. Tapi jangan khawatir, Coach Joni, ya. Karena kita masih akan sambung lagi pemirsa dengan episode yang lain, dengan berbagai kisah dan juga berbagai strategi yang harus Anda pasti dengarkan ya di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren, di mana kita akan selalu membahas strategi bisnis dan komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin menambah lini bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Joni. Thank you, Coach. Ya, jangan lupa ada yel-yel khusus ya. Yes. Iya, nanti harus beda-beda ya, Coach ya. Siap. Supaya nanti kita makin variatif. Oke, pemirsa, demikianlah untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.